Sobat Islampedia, perkembangan Islam di Tanah Pasundan, Jawa Barat tidak lepas dari peran besar seorang waliullah, Sunan Gunung Jati. Salah satu wali Songo yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini dikenal menggunakan 3 cara dalam berdakwah, yaitu dengan memperluas wilayah, menjalin hubungan dengan tokoh berpengaruh, dan melalui pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu, Sunan yang berdakwah di Cirebon ini juga menyimpan kisah-kisah unik dalam menyebarkan agama Islam. Dalam buku berjudul Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, yang diterjemahkan oleh Aman Wahyu, dikisahkan Prabu Siliwangi pernah memerintahkan Patih Lembu Sasrah dan 100 pasukannya berangkat ke Cirebon. Bala tentara itu dikirim karena kerajaan Cirebon menghentikan pembayaran upeti kepada kerajaan Pajajaran. Setibanya di Gunung Sembung, senjata mereka tidak berfungsi lagi. Tombak dan rencong menjadi hancur lebur. Para prajurit menjadi tidak dapat bergerak, tak berdaya, terpaku di tempatnya. Dengan tenang, Sunan Gunung Jati menasehati pasukan itu sambil berkata, "Ada obat yang mujarab bernama 2 kalimah syahadat, terimalah ini." Pasukan Pajajaran menerima wejangan itu dan mereka pulih kembali setelah masuk agama Islam. Alhasil, 100 prajurit ini memutuskan untuk mengabdi pada Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Sobat Islampedia, benarkah Sunan Gunung Jati mendapat ajaran ilmu Nabi Sulaiman? Dalam kisah turun-temurun, salah satu kemampuan yang dipercaya dimiliki sang wali Allah adalah Sunan Gunung Jati dipercaya pernah memindahkan istana kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Kisah ini bermula saat jatuhnya kerajaan Galuh Pakuan pada abad ke-16 Masehi karena serangan pasukan Demak yang dibimbing oleh Sunan Gunung Jati. Dalam perundingan dengan para pembesar istana Galuh, Sunan Gunung Jati memberikan 2 penawaran. Penawaran pertama, para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya. Sementara pilihan kedua, bagi yang tidak bersedia masuk Islam harus keluar dari ibu kota Pakuan. Sementara itu, para pendeta Sunda Wiwitan menolak penawaran pertama maupun kedua. Mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah istana Pakuan. Sehingga, dengan kekuatan yang dimilikinya, Sunan Gunung Jati lalu memindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib, sehingga para pendeta Wiwitan tidak lagi berada di dalam istana tersebut. Namun, benarkah kisah kemampuan itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, "Sesungguhnya karomah yang paling sakti adalah seseorang tetap bisa istiqomah. Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah." Al-Furqan baina auliya ir-Rahman wa auliya isyaiton. Wallahu alam bisawab. Sobat Islampedia, berbicara tentang karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para waliullah, kita perlu tahu dulu bahwa karomah dan mukjizat itu adalah perkara yang disebut sebagai amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar nalar manusia, sesuatu yang terjadi dan itu tidak bisa diakal. Itulah yang disebut mukjizat kalau itu diberikan kepada para nabi, dan karamah kalau diberikan kepada para wali-wali Allah. Nah, siapa wali-wali Allah yang mendapatkan karamah itu? Wali-wali Allah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa yang disebut dengan wali-wali Allah itu mereka memiliki sifat. Di antara sifatnya adalah la khaufun alaihim. Mereka tidak pernah punya rasa takut. Mereka tidak pernah takut.
Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih dari urusan duniawi. Tidak pernah takut yang namanya kemiskinan. Beliau lebih takut dengan miskinnya pahala dibanding dengan miskinnya harta. Beliau tidak pernah takut dijauhi manusia, karena beliau lebih takut dijauhi Allah dibanding dengan dijauhi manusia. Beliau tidak pernah takut dengan sedikitnya pengikut atau sedikitnya orang yang mencintai, karena beliau lebih takut tidak dicintai Allah dibanding dicintai oleh makhluk atau tidak dicintai oleh makhluk. Ini dia sifat dari para wali Allah. Dan mereka tidak pernah bersedih. Hidupnya tidak pernah bersedih kalau ada sesuatu dari dunia ini yang tertinggal tidak bisa dilaksanakan. Mereka sedihnya untuk akhirat. Mereka akan sedih ketika akhiratnya tidak mereka dapatkan, ibadahnya terlewat, baru mereka sedih. Nah, berbicara tentang karamah. Karamah kalau dilihat fungsinya mirip dengan mukjizat. Mukjizat ada pada para nabi, digunakan agar ketika para nabi itu berdakwah, Nabi alaihimussalam mendapatkan kemudahan untuk menyampaikan ajaran ini kepada para umatnya. Begitu juga dengan karamah. Karamah diberikan kepada seorang hamba, kepada waliullah, karena ketika mereka berdakwah di satu tempat akan lebih mudah ketika itu ada pada mereka. Maka kalau kita lihat di zaman para sahabat, nampak seolah karamah ini mungkin ada di antara sahabat, tapi tidak mayoriti. Tidak banyak sahabat yang punya karamah dibanding mungkin generasi setelah tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena perbedaan keimanan. Para sahabat kala itu antara satu dengan yang lain begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seolah mereka tanpa ada karamah di antara satu dengan yang lainnya pun, maka mereka sudah betul-betul mampu untuk bisa menghujamkan keimanan di hati mereka. Begitu juga dengan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Walaupun kalau kita lihat di antara para sahabat ada karamah-karamah yang hadir, ya, di antara para tabi'in ada karamah-karamah yang hadir. Tetapi nanti manusia-manusia atau orang-orang soleh, wali-waliullah setelah generasi tabi'ut tabi'in akan jauh lebih banyak mereka yang Allah berikan bekal karamah dalam dakwah mereka.